Halo, sahabat pencari kerja, mendapatkan pekerjaan pertama kali pasti membuat kita bahagia. Apalagi di perusahaan besar dengan melihat gedungnya bertingkat tanpa mau tahu status pegawai kita apa. Status kepegawaian mengikuti regulasi atau peraturan. Perkembangan regulasi tentang status pegawai saat ini kurang berpihak kepada pegawai tetapi juga memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Status karyawan sangat penting bagi karyawan karena akan mempengaruhi kehidupan, kesejahteraan dan kepastian karyawan. Status pertama karyawan tetap, status yang paling baik karena di dalamnya ada ketenangan, kepastian hidup dan keterjaminan perlindungan dan kesejahteraan. Status ini yang paling diharapkan, walaupun mulai jarang perusahaan memperkerjakan karyawan dengan status tetap. Tetapi tidak berarti tidak ada peluang karena bagaimanapun perusahaan akan membutuhkan karyawan yang baik, performance tinggi dan mau bekerja keras yang akan membawa kemajuan bagi perusahaan. Ciri karyawan tetap, status karyawan sebagai karyawan perusahaan tempat bekerja, masa kerja berdasarkan peraturan pemerintah dengan batasan usia masa pensiun, penghasilan atau upah minimal berdasarkan UMR, mendapatkan perlindungan dan fasilitas jaminan sosial tenaga kerja jam sostek, pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlindungan tenaga kerja lebih terjamin dan jelas secara hukum karena dilindungi oleh undang-undang. Status karyawan selanjutnya, karyawan waktu tertentu atau lebih dikenal karyawan kontrak. Biasanya berstatus sebagai karyawan perusahaan tempat bekerja, masa kerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antara karyawan dengan pengusaha. Penghasilan atau upah minimal berdasarkan UMR, fasilitas yang diterima minimal sama dengan pegawai tetap, masa kontrak hanya dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan batasan waktu maksimal 4 tahun. Apabila ada tawaran sebagai karyawan kontrak sedangkan tawaran sebagai karyawan tetap belum ada disarankan diterima, apabila sahabat bekerja dengan baik, berdedikasi dan bertanggung jawab harapannya perusahaan akan mengangkat menjadi karyawan tetap. Status karyawan berikutnya yaitu karyawan outsourcing. Status karyawan yang sedang ramai dibahas dan didemo oleh serikat pekerja. Outsourcing adalah suatu sistem penyedia tenaga kerja yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan perusahaan lain. Istilah outsourcing disebut juga sistem alih daya dapat diartikan sebagai pemenuhan tenaga kerja pada satu perusahaan melalui sumber lain. Manfaat yang bisa didapat oleh pengguna diantaranya adalah, pengguna mampu mengoptimalkan produktivitas dari penggunaan jasa tenaga kerja dengan risiko yang minimal, karena sebagian besar dari risiko yang timbul karena kesalahan penggunaan tenaga kerja ada pada penyedia tenaga kerja. Status pegawai outsourcing sebagai tenaga kerja perusahaan yang menyalurkan bukan sebagai tenaga kerja di mana tenaga kerja tersebut bekerja, gaji yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan penyalur, sistem kerja dengan perusahaan pengguna sebagai karyawan kontrak, fasilitas dan perlindungan jam sostek menjadi tanggung jawab penyalur. Ruang lingkup penggunaan karyawan outsourcing sekarang diperluas bukan saja pekerjaan tertentu, hampir semua jenis pekerjaan dan perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing. Dalam prakteknya di dunia kerja masih ada perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan status selain di atas seperti karyawan borongan dan karyawan harian lepas.